Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah di pagi hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami agar kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami juga melaksanakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini akan saya berikan dengan judul Kekuatan Bukan Ketakutan. Terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Satu-satunya rasa takut yang Tuhan mau ada di dalam diri kita adalah takut akan Tuhan. Takut terhadap manusia bukan berasal dari Tuhan. Masalahnya banyak orang percaya lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Ketakutan mereka itu menghalangi mereka untuk menyenangkan Tuhan. Sebab mereka mencurahkan usaha fokus perhatian mereka dengan sia-sia untuk menyenangkan orang lain. Padahal orang lain itu pun bisa berubah sewaktu-waktu, karena tidak ada yang kekal di dalam dunia ini selain daripada Allah sendiri. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sosok Timotius, siapa itu Timotius? Timotius adalah seorang anak muda yang pada dasarnya kurang begitu berani atau penakut, dan mungkin juga tidak begitu baik kesehatannya. Timotius tahu bahwa kesukaran dan penganiayaan yang sering dialami oleh Paulus. Nah, karena Timotius ini sering melihat perjalanan kehidupan Paulus, dia pun juga mengalami dan merasakan, memproyeksikan bahwa dia akan mengalami penganiayaan yang sama. Nah, Paulus mengingatkan rekan pelayanannya ini, anak rohaninya ini yang masih muda, bahwa rasa takut terhadap manusia itu bukan berasal dari Tuhan. Nah, ketakutan membuat kita itu berhenti dan mempertanyakan apa yang sudah jelas Tuhan nyatakan kepada kita untuk kita lakukan. Mungkin kita yakin bahwa kita adalah orang yang taat, sampai kita mengalami penganiayaan dan kita meragukan apakah kita mendengar Tuhan dengan benar atau tidak. Dan kita mempertanyakan eksistensi Tuhan. Bahkan ada orang yang karena takut akan sesuatu, atau apalagi mungkin takut terhadap masa depan, sehingga orang tersebut mengalami yang namanya imannya itu gugur. Iman di dalam Tuhan itu mulai goyah, mulai gugur. Tetapi saudara, memang kita harus menyepakati satu hal, bahwa kita itu tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu 1 menit lagi, sehari lagi apa yang terjadi kepada kita. Kita tidak tahu, tidak ada manusia yang tahu. Maka dari itu kita bisa menjadi khawatir. Imajinasi kita itu bisa jadi memperbesar masalah. Sehingga masalah itu nampak begitu besar dan sepertinya tidak mungkin bisa diatasi. Maka dari itu Tuhan menguatkan kita melalui Allah Roh Kudus agar kita itu mampu melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang takut karena bisnisnya mulai ada saingan atau mulai karena perekonomian yang semakin sulit, maka orang itu mulai meninggalkan Tuhan. Mulai kemudian mencari jalan pintas, mencari kuasa kegelapan, ataupun mungkin melakukan tipuan-tipuan yang tidak benar kepada manusia.
Nah, karena itu saudara, rasa takut itu bukannya alasan kita untuk tidak mentaati Tuhan. Tidak ada alasan untuk hidup dalam ketakutan. Karena kita tahu bahwa Allah memimpin langkah kehidupan kita. Dan Allah Roh Kudus itu senantiasa hidup di dalam kita. Maka dari itu ketakutan itu sebenarnya malah akan memperbudak kita. Tetapi Kristus datang untuk membebaskan kita. Saudara, kita boleh takut jika Allah itu adalah Allah yang kuat tetapi jahat. Kita takut kalau seandainya Allah yang seperti itu mungkin suatu saat tiba-tiba akan jahat gitu ya, akan menjahati kita. Kita juga bisa takut, saudara, kalau Allah itu adalah pribadi yang lemah tetapi baik. Ya memang Allah baik, tapi dia tidak sanggup untuk menolong kita. Nah, tetapi pada kenyataannya Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah pribadi yang kuat dan dia juga adalah pribadi yang baik. Allah akan berusaha sekuat tenaganya untuk memelihara kita. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita takut menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa sesungguhnya ketakutan kami itu hanyalah di dalam imajinasi kami, karena kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tetapi kami tahu siapa yang memelihara hari esok. Kami tahu bahwa tangan-Mu yang baik, tangan-Mu yang kuat, itu akan selalu menuntun kehidupan kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh dapat memulai hari kami dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus juga memimpin kami, Tuhan Yesus memimpin kami, agar kami boleh dapat menjalani kehidupan kami pada hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.